Bapak. Apakah Bapak hari ini sedang Alhamdulillah ada waktu. Makasih Pak. Nah ini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah SMK Al-Amin ini Pak. Kasus secara umum toh? Iya Pak. Ya. Kita sebenarnya begini. Berkaitan dengan kasus-kasus itu penanganannya, kita bisa mengatakan pelanggaran. Tentunya ada tata tertib yang ada di sekolah. Ya. Maka untuk menangani kasus-kasus yang ada, terlebih dahulu kami buat tata tertib, tertib siswa. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan melanggar kalau itu tidak ada aturannya. Iya. Nah, ketika dia melanggar, baru kita bisa mengatakan ada aturannya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Iya, jadi biasanya kalau terjadi kasus, ada pelaporan, kita tentunya tidak serta-merta langsung percaya dengan laporan itu. Tentunya kita lakukan dulu penyelidikan. Ya. Ada penyelidikan apakah benar terjadi kasus yang dimaksudkan oleh pelapor tadi. Kalau toh ternyata itu ada, kami undang peserta didik yang bermasalah bukan untuk kami cari tahu, adakan pendekatan dengan dia. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Oh iya, tentunya kalau terjadi hal yang semacam itu, ada dua nilai yang boleh dikata sama-sama punya kegunaan, punya kepentingan, maka kita harus hati-hati dengan itu. Saya melibatkan banyak pihak, terutama guru yang senior utamanya, supaya kita sama saling memberikan masukan, memberikan pikiran. Nah, apa sesungguhnya yang kita tempuh, bagaimana langkah yang kita tempuh, kebijakan apa yang kita ambil, karena semua kedua-duanya mungkin ada yang menguntungkan, kedua-duanya di sisi merugikan juga ada. Kita bicarakan bersama baik. Oh iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Iya, biasanya kalau sudah ada pelaporan, kami adakan penyelidikan, kemudian setelah itu kami undang siswa yang bersangkutan yang mungkin melakukan pelanggaran, apakah pelanggaran tata tertib atau pelanggaran yang lain yang mungkin mesti bersifat bullying dan sebagainya, maka kami undang, adakan pendekatan persuasif. Nah, ternyata kami telah temukan titik terangnya, maka kami bicarakan dengan guru-guru. Kemudian terkadang juga setelah itu kami undang orang tuanya, orang seperti ini, karena bagaimanapun juga mereka harus tahu apa yang terjadi terhadap anak mereka masing-masing. Oh iya. Ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya pemberian sanksi? Iya Pak. Iya. Nah, jadi begini. Dengan solusinya Pak. Kita berkaitan dengan itu, pemberian sanksi yang kita berikan itu tentunya berdasarkan pelanggaran yang dia lakukan. Kalau misalnya pelanggaran itu misalnya ringan dan baru pertama kali, itu kami panggil sebagai peringatan. Kami mengupayakan ada dua macam cara secara umum. Ada tindakan-tindakan preventif berupa pencegahan, misalnya
menyampaikan kepada seluruh siswa tentang tata tertib yang berlaku, melakukan sosialisasi bagaimana itu perundungan yang tidak dibenarkan, yang tidak dibolehkan, berat maupun ringan itu. Nah, kemudian tindakan yang kedua yang sifatnya represif, yang sudah tindakan. Kalau tadi masih pencegahan, ini sudah tindakan. Nah, tindakan itu kami lakukan berdasarkan berat ringannya. Kalau ternyata dia sudah berulang-ulang kali dan sudah tidak bisa merubah, maka dengan sangat terpaksa kami harus panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya. Nah, lantas kalau ternyata anak itu harus dikembalikan ke orang tuanya, akhirnya itu jalan terpaksa, jalan terakhir. Nah, kami kembalikan kepada orang tuanya. Nah, itu berangkat persoalan. Ya. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini, Pak? Ayo. Sebagian orang tua murid tidak memahami. Bahkan sebagian orang tua murid ada yang diantaranya keberatan kalau misalnya menerima suatu undangan. Iya. Dia menganggap undangan itu sebagai suatu hal yang merendahkan martabatnya. Padahal kami mengundang orang tua murid itu untuk membicarakan, menyelesaikan permasalahan anaknya yang ada di sekolah. Iya. Karena tidak bisa hanya kita yang tahu, orang tua juga harus tahu. Dan kontrol di rumah jauh lebih banyak waktunya daripada di sekolah. Iya. Nah, itu merupakan yang kendala-kendala bagi kami, utamanya dari pihak orang tua. Nah, itu kira-kira. Oh iya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau jadwal itu tidak ada kalau untuk penanganan yang sifatnya depresi. Kalau preventif kita jadwalkan, misalnya di awal tahun ajaran, misalnya di awal-awal semester itu ada waktu-waktu sosialisasi. Tetapi kalau sudah preventif berupa tindakan, itu tidak ada jadwalnya, tergantung dari masalah yang muncul. Ada kejadian kita selesaikan, tidak bisa kita tunda nanti menunggu akhir semester. Itu masalahnya ya. Oh iya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Iya, yang membantu itu termasuk pertimbangan-pertimbangan dari guru-guru, kemudian dari komite sekolah. Saya juga biasa minta pertimbangan kepada mereka berikan masukan. Itu yang juga turut membantu. Ya, saya kira itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini bagaimana? Berkaitan dengan pembelajaran. Iya. Iya. Jadi dengan adanya pengambilan keputusan yang banyak melibatkan orang lain, pihak guru, pihak komite, bahkan orang tua murid, itu pembelajarannya bagi kita itu bagus sekali. Karena apa? Karena semua orang akan merasa senang dengan keputusan yang kita ambil. Karena melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya merupakan pertimbangan dari saya sendiri. Oh, ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang bisa memetik pengetahuan baru terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan etika yang baik. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Boleh, silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, apakah Ibu hari ini sedang tidak sibuk? Oh, kebetulan tidak, Pak. Ya ini Bu. Bisa dibantu? Ya ini Bu. Saya ingin mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN Muhammadiyah terkait pengambilan keputusan
Ibu sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah SDN Muhammadiyah ini, Bu? Oh iya Pak, boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum apabila kasus tersebut melawan hukum. Maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh ya. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau menurut saya Pak, selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak merugikan orang banyak. Selama ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan ini? Kalau langkah-langkahnya itu Pak, pertama saya menentukan penyebab permasalahannya. Ya. Terus kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Iya. Terus menanyakan kepada orang-orang terdekat Ya. yang dalam masalah tersebut, mendiskusikan kepada mereka dengan warga sekolah. Terus saya membuat beberapa solusi, beberapa keputusan. Terus menimbang lagi dari berbagai sudut pandang warga sekolah. Terus menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan apa yang akan diambil. Oke. Keputusan apa yang akan diambil. Oke, baik Bu. Terus hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya Pak, itu hal yang saya ambil pertama itu melakukan analisis kasus. Nah, kemudian menentukan solusinya dengan peraturan dan norma yang berlaku. Nah, kemudian mengedepankan kepentingan umum, selalu mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan secara jangka panjang, dalam jangka waktu yang panjang. Oke Bu. Terus hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah tantangan Pak, dalam hal mengambil keputusan itu mencari keputusan terbaik, ya. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Oke. Itu tantangannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau saya Pak, dalam masalah yang ringan saya langsung ambil keputusan. Tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebut sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan. Terus kemudian menentukan siapa yang terlibat, kan sudah kita bahas tadi. Ya. Menanyakan kepada warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi yang tepat pada masalah tersebut. Oke Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini merupakan pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Saya selalu melibatkan Dewan Guru Pak.
karena di sini saya tidak sendiri. Ya. Di sini ada partner kerja saya. Nah, dalam mengambil satu keputusan, saya selalu mengajak dewan guru, Ya. wali murid, serta murid yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari solusi dari permasalahan itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika, Bu? Kalau pembelajaran yang saya dapat itu lebih ke bijaksana Ya. dalam mengambil satu keputusan. Terus kedua, saya bisa menganalisis sebuah permasalahan secara alternatif jalan keluar dari permasalahan tersebut dan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Oke, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah, saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi Bu, terima kasih Bu. Iya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa? Jangan tidak komen.